Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Sinta Febriana, MPC, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi. Dan juga tidak lupa rekan-rekan kelas G yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan presentasi pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil poster kami yang bertema emosi. Baik, sebelumnya kita menginjak pada pemaparan poster, alangkah baiknya untuk saya dan rekan-rekan dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin saya Danray Aryanugraha dengan NIM 231 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 6 hari ini. Dan tidak lupa adapun rekan-rekan saya yaitu Hasna Nurhida Salma dengan NIM 228 dan Agni Aulia dengan NIM 241. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja pada pemaparan posternya. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, lalu dilanjut Agni, dan yang terakhir oleh Hasna. Apa itu emosi? Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif dan bisa berupa emosi negatif. Banyak yang mengartikan kata emosi sebagai bentuk amarah. Namun sebenarnya kata emosi mewakili berbagai bentuk perasaan manusia. Emosi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Namun secara umum, penyebab emosi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Mengacu pada pengertian emosi yang telah disampaikan berikut adalah beberapa faktor penyebab timbulnya emosi. Faktor internal. Faktor penyebab timbulnya emosi yang berasal dari diri sendiri, yaitu perasaan seseorang. Perasaan seseorang merupakan faktor pemicu utama timbulnya emosi. Beberapa gangguan emosi dari faktor internal diantaranya itu perasaan tidak mampu atau merasa bodoh, tiga, perasaan cemas dan tidak percaya diri karena kekurangan dalam diri seseorang. 4, perasaan sedih karena kurang kasih sayang. 5, perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil. Dan ada juga faktor eksternal. Faktor penyebab timbulnya emosi yang berasal dari luar. Di antaranya yaitu 1, lingkungan keluarga dan sekolah yang terlalu sering menyalahkan seseorang. 2, perlakuan dari orang sekitar yang memperlakukan seseorang yang sudah dewasa seperti anak kecil. 3, orang tua dan keluarga yang menentang hubungan percintaan seseorang. 4, tuntutan yang terlalu banyak kepada seseorang dengan risiko mendapat hukuman jika gagal melaksanakannya. Jadi materi 1 sudah cukup. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agni. Silahkan, Agni. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan yang telah tadi dipaparkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kata emosi menggambarkan semua perasaan manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada beberapa jenis emosi pada manusia. Yang pertama ada perasaan cinta. Apa sih perasaan cinta itu? Rasa cinta adalah emosi di dalam diri manusia di mana seseorang memiliki perasaan terikat dengan orang lain, benda, ataupun hal lainnya. Contoh dari rasa cinta ini seperti yang pertama persahabatan.
kepercayaan, rasa dekat, kemesraan, dan hormat. Lalu yang kedua ada perasaan marah. Rasa marah ini merupakan kebalikan dari rasa cinta, yaitu emosi di dalam diri manusia yang memutuskan perasaan seseorang terhadap orang lain. Rasa benci merupakan emosi negatif, sehingga dapat menurunkan motivasi seseorang terhadap berbagai kegiatan. Untuk contohnya ini seperti seseorang terhadap berbagai kegiatan seperti rasa marah, benci, kesal, mengamuk, beringas, atau jengkel. Lalu yang ketiga ada perasaan sedih, di mana rasa sedih ini adalah suatu emosi manusia yang ditandai dengan perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Contoh dari perasaan sedih ini yaitu seperti putus asa, melankolis, mengasihani diri sendiri, dan muram. Lalu yang keempat ada perasaan malu, di mana rasa malu ini merupakan emosi di dalam diri manusia akibat dari sebuah tindakan yang dilakukannya sebelumnya dan kemudian ingin ditutupinya. Lalu yang kelima ada perasaan benci. Rasa benci adalah suatu keadaan emosi manusia yang menggambarkan ketidaksukaan, permusuhan, dan antipati. Nah, rasa benci ini bisa terjadi karena sakit hati, ada ketidaksesuaian dengan perasaan, sehingga bisa timbul rasa untuk menghindar, menjauhi, atau bahkan bisa melenyapkan hal yang dibenci tersebut. Lalu yang keenam ada perasaan takut. Nah, rasa takut ini merupakan emosi dalam diri manusia yang bisa muncul pada saat situasi genting yang dihadapi seseorang. Nah, contoh dari perasaan takut ini seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, terus tidak tenang, dan juga ngeri. Lalu yang ketujuh ada perasaan cemburu, di mana rasa cemburu ini merupakan emosi yang ada di dalam diri manusia yang merujuk pada pikiran negatif dan perasaan terancam, takut, dan khawatir. Kehilangan sesuatu yang dianggap olehnya berharga di dalam hubungan antar manusia. Lalu yang terakhir ada perasaan dengki, di mana rasa dengki ini merupakan emosi negatif di dalam diri seseorang, di mana orang tersebut merasa kurang senang melihat orang lain beruntung. Nah, makna dari dengki ini di dalamnya bercampur dengan iri, benci, tidak suka, cemburu, dan sirik terhadap orang lain. Baik, dari penjelasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa emosi ini merupakan perasaan di dalam diri seorang yang mendorong orang tersebut untuk merespon perubahan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hasna. Silakan Hasna. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Rasa kesal dan juga marah bisa datang kapanpun dan dimanapun. Pemicunya juga beragam. Kita ambil contoh, salah satunya bisa karena kemacetan yang membuat Anda misalkan telat datang ke kampus, atau karena cangkir kesayangan yang pecah karena tersenggol teman. Apapun penyebabnya, yang perlu dilakukan hanya satu, yaitu meredam emosi secepat dan sesegera mungkin agar kemarahan ini tidak melebar kemana-mana. Yuk kita cari tahu bagaimana cara meredam emosi dengan baik dan benar. Saat emosi memuncak, tekanan darah biasanya akan meningkat karena jantung memompa lebih cepat dan tak beraturan. Sehingga tak jarang jika kita akan merasakan sakit kepala, nyeri di dada, dan sesak nafas. Nah, agar kemarahan tidak sampai membawa pengaruh buruk untuk kesehatan fisik, kita perlu mencari cara meredam emosi dengan cepat dan juga tepat. Berikut pilihan cara meredam emosi yang bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada tarik nafas dalam-dalam. Menarik nafas dalam-dalam adalah salah satu cara ampuh untuk meredakan emosi. Robert Nicholson, PhD, asisten dosen di St. Louis University, Amerika Serikat, menyatakan saat marah tubuh menjadi tegang. Untuk merilekskannya kembali dan menurunkan ketegangan ini, Anda perlu menarik nafas dalam-dalam. Pasalnya, memasuk oksigen lebih banyak ke dalam tubuh membantunya untuk melepaskan ketegangan. Pejamkan mata secara perlahan, lalu nafas dalam-dalam. Caranya dengan menghirupnya dari hidung dan mengeluarkannya secara perlahan dari mulut. Ulangi teknik meditasi sederhana ini sebanyak 3 hingga 5 kali atau sampai Anda merasa jauh lebih baik.
Yang kedua, ada berjalan-jalan sejenak sebagai cara meredam emosi. Saat emosi sedang memuncak, cobalah untuk bangkit dari duduk dan berjalan-jalan sejenak menjauhi sumber kemarahan Anda. Olahraga bisa menjadi penghilang stres dan emosi yang cukup ampuh. Berjalan kaki termasuk olahraga ringan yang bisa menjadi pilihan untuk memancing tubuh melepaskan hormon endorfin atau yang disebut dengan hormon bahagia. Dengan berjalan-jalan sejenak dan menjauh dari sumber kekesalan, Anda bisa berpikir lebih jernih. Selain itu, cara ini juga membantu Anda untuk menemukan pandangan-pandangan baru yang mungkin bisa menjadi solusi masalah yang sedang dihadapi. Tidak perlu berlama-lama, berjalan selama 5 menit di ruangan terbuka sudah cukup bisa memberikan Anda ketenangan. Yang ketiga, tekan titik tertentu di tubuh. Seorang ahli akupuntur dan pengobatan tradisional di New York mengatakan menekan titik tertentu di tubuh bisa merilekskan sistem saraf saat marah dan juga saat stres. Saraf akan menegang. Untuk dapat mengembalikannya pada kondisi normal, Anda perlu menekan titik-titik utama di kepala, wajah, dan tangan yang dekat dengan kumpulan saraf. Cobalah tekan bagian dalam telapak tangan yang terletak di antara ibu jari dan telunjuk. Tekan secara perlahan dengan ibu jari dan rasakan sentuhannya. Diamkan selama kurang lebih 10 detik dan ulangi cara ini pada bagian tangan lainnya. Anda juga bisa menekan berbagai titik telapak tangan cukup dengan ibu jari. Yang keempat, rilekskan otot-otot yang tegang. Untuk meredam emosi yang menguasai diri, Anda bisa merilekskan semua kelompok otot yang tegang. Cara yang satu ini sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Bahkan, latihan ini bisa melepaskan hampir semua ketegangan yang Anda rasakan di tubuh dalam hitungan detik. Dengan begitu, Anda jauh lebih tenang dan mampu menghadapi situasi dengan kepala dingin. Caranya mudah. Regangkan semua otot di tubuh dari mulai kepala hingga kaki. Misalnya, gerakan bahu ke belakang perlahan, putar leher searah atau berlawanan jarum jam, lemaskan tungkai kaki dengan cara memutarnya. Selain itu, putar tubuh ke kanan dan kiri untuk merilekskan otot pinggul dan punggung Anda. Yang kelima, nyalakan musik favorit yang menenangkan. Ritme internal tubuh ternyata mengikuti irama musik yang sedang Anda dengar. Saat sedang marah, cobalah untuk mendengarkan musik dengan irama yang menenangkan agar tubuh juga secara tidak langsung mengikuti ritmenya. Dengan begitu, nafas dan detak jantung Anda akan melambat kembali ke kondisi normal, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang telah kami paparkan dari kelompok 6 mengenai poster yang bertema emosi. Mungkin cukup sekian presentasi dan diskusi yang telah kami sampaikan mengenai poster kami. Terima kasih kepada Ibu dan tidak lupa juga rekan-rekan kelas G yang telah hadir dan memperhatikan apa yang telah kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun perbuatan dan hal yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.